Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani dengan NIM 18060013. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya bikin untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pembimbing Bapak Hari Setia Putra SEMSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peranan aspek pemasaran, unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran dan rencana pemasaran. Baiklah, kita akan membahas peranan pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk ataupun jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan tersebut. Unsur-unsur penting yang perlu kita ketahui ataupun yang perlu kita pertimbangkan dalam aspek pemasaran. Yang pertama yaitu ada penentuan pasar. Dalam strategi pemasaran, maka makna pasar itu begitu luas sehingga pengusaha harus memilih yang tepat, mana bagian tertentu, pasar mana saja yang akan dilayani. Semua ini dilakukan agar fokus dalam strategi pemasaran. Ini sangat penting dan menjadi awal dari semua upaya, yaitu segmentasi pemasaran, yang artinya yaitu upaya-upaya untuk mengelompokkan pasar. Hal ini untuk mempermudah bagaimana kita memperlakukan pasar, karena jika modal terbatas, maka akan kepayahan jika harus melakukan pendekatan secara bersamaan ke seluruh masyarakat Indonesia, dan butuh tenaga dan biaya yang cukup besar selain waktu yang begitu panjang. Meski itu dengan media online sekalipun, dikarenakan kan belum semua masyarakat yang dituju juga memanfaatkan media online tersebut sebagai perilaku harian. Segmentasi pasar di sini merupakan langkah awal dari strategi pemasaran agar produk benar-benar diformat sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua ada perencanaan produk dalam strategi pemasaran. Sebelum membangun produk yang siap dilepas di pasar, perusahaan perlu menyusun perencanaan produk yang disesuaikan target pasarnya, misalnya menentukan volume produk, kemasan, iklan, dan tokoh dalam iklan. Seperti kenapa sekarang banyak kecap yang dijual dengan sasetan seharga Rp1.000 dan tidak hanya di botol seharga Rp10.000, dan kenapa juga iklan dalam produk kecap menggunakan artis yang digandrungi kaum wanita, serta kenapa menggunakan botol kecap yang sederhana saja tetapi bisa kuat. Yang ketiga ada manajemen harga. Manajemen harga adalah bentuk upaya yang paling strategis dalam mengawali persaingan. Bisa berawal perhitungan yang matang secara internal kemudian dibandingkan dengan pesaing. Manajemen harga ini bisa diawali dengan cara sederhana, harga ketika promosi, harga eceran, harga reseller, dan lain-lain. Di era reformasi ini, pengembangan strategi pemasaran begitu luas karena saat ini pasar juga ikut menentukan harga sebagai masukan di pasar. Terutama ketika pasar merespon rendah produk-produk tertentu dengan kreativitas harga yang salah, respon pasar terhadap rumusan harga dari pesaing. Yang keempat ada distribusi. Distribusi merupakan bagian dari strategi pemasaran yang cukup menguras energi karena faktor efektivitas dan efisiensi, sehingga ada 3 pihak yang akan dipuaskan. Pertama, produsen, kedua, agen atau reseller, yang ketiga ada konsumen. Yang dimana dari distribusi ini kita ada, jika Anda pengusaha toko online, maka bisa menentukan pihak ketiga dalam pengiriman barang yang terjamin dengan baik dan asuransi yang jelas. Distribusi adalah layanan yang bisa dirasakan dampaknya oleh semua pihak karena dengan menggunakan jalur yang pas. Yang kelima ada komunikasi dan promosi. Dalam komunikasi ini menjadi yang patut disusun dengan baik, dikarenakan
Ini yang akan menjadi awal pertemuan dan awal hubungan berupa informasi-informasi. Komunikasi ini meliputi penerapan pendekatan pemasaran, sistem publikasi, promosi penjualan, hubungan relasi, penjualan langsung, serta pembentukan media pendukung. Komunikasi yang tepat akan meningkatkan persepsi yang baik ke pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana pemasaran dalam usaha saya. Yang pertama, saya akan membuat inventaris keterampilan. Saya akan membuat daftar apa yang sangat saya kuasai dan apa yang saya inginkan dari pelanggan ketika merek saya beredar di pasar. Keahlian yang kita miliki akan membentuk dasar dari definisi merek yang kita jual. Yang kedua yaitu mengetahui kebutuhan pelanggan dari daftar keterampilan yang saya miliki. Saya akan mengidentifikasi apa yang paling dibutuhkan pelanggan dan memikirkan hal-hal yang akan disukai pelanggan. Dan yang ketiga yaitu fokus pada apa yang membedakan. Ini yang dimaksud yaitu bagaimana pentingnya bagi merek yang kita pasarkan untuk berbeda dari opsi serupa lainnya yang tersedia bagi pelanggan. Tentu saja pengalaman merek yang saya pasarkan pada akhirnya akan membedakan dengan merek lainnya. Tujuannya yaitu supaya merek saya ini menjadi berbeda dan lebih baik dari pesaing lainnya. Baiklah, segitulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Dan bagi yang mendengarkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.